Materi untuk minggu ini masih di fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, ini udah pertemuan keempat ya di fungsi kuadrat. Nah, babnya, subbabnya adalah bagian tentang membentuk persamaan fungsi kuadrat. Kalau kemarin kan kita belajarnya fungsi kuadratnya sudah ada ya persamaannya, kita hanya tinggal membuat grafiknya sama mencari nilai-nilai X-nya, nilai pembuat nolnya, sumbu simetrinya, kemudian nilai minimum maksimumnya. Nah, kalau sekarang kita mencari persamaannya. Persamaan kuadrat itu yang seperti apa? Ada yang masih ingat persamaan kuadrat itu yang seperti apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang itu bukan, Bu? Iya, ya. Terima kasih Zenita. Dari sekian banyak hanya Zenita yang masih paham, masih ingat. Nah, persamaan fungsi kuadrat itu adalah Y atau sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi BX, bisa ditambah atau dikurangi ya, ditambah BX ditambah C. Itu persamaan fungsi kuadrat. Nah, kita di pertemuan hari ini akan mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, rumus untuk membentuk fungsi kuadrat. Nah, ini persamaan fungsi kuadratnya Fx, Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, di mana A dan B itu adalah koefisien dan C-nya adalah konstanta. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini, nah bisa menggunakan rumus yang ini. Rumusnya adalah Fx sama dengan Ax dikurangi X1, X dikurangi X2. Nah, di mana X1 dan X2-nya itu adalah pembuat nol fungsi. Oke, biar lebih paham kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contohnya di sini tentukan persamaan grafik fungsi pada gambar di samping. Ini gambarnya sudah disediakan ya, gambarnya seperti ini, kurva berbentuk parabola dengan terbuka ke atas. Nah, tentukan persamaannya, kita cari pembuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsi, di sini lihat di grafik yang membuat Y menjadi 0. Yang membuat Y menjadi 0 ada di titik berapa aja? Nah, yang membuat Y menjadi, membuat membuat Y menjadi 0. Berarti ada di X, negatif 1 sama X3. Jadi X1-nya adalah negatif 1, X2-nya adalah 3. Nah, berarti ini disebut dengan pembuat nol fungsi. Nah, setelah diketahui pembuat nol fungsinya, kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, ini adalah rumus yang tadi ya. Ini rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan. Rumusnya Fx sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2. Kita masukkan nilai X-nya. A, X, ini kan belum ada nilainya. A sama X ini tidak ada nilainya. Yang sudah ada adalah X1. X1-nya negatif 1. Di sini negatif. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Makanya di sini jadi X ditambah 1. Kemudian X2-nya 3. Di sininya dikurangi 3. Nah, sudah didapat persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, grafik melalui titik. Lihat di gambar ini, grafik ini akan melalui titik di mana aja? Nah, ada di titik sini, sama di titik ini. Nah, dari grafik ini diketahui bahwa grafik ini melalui titik 2, negatif 6 sama 0, di sini negatif 6 ya. 0,6 sama negatif 2,6. Kita ambil yang ada nilai X dan Y-nya. Jadi kita ambil yang ini 2, negatif 6. Grafik melalui 2, negatif 6. Maka X-nya di sini adalah 2 dan Y-nya adalah negatif 6. Nah, nilai X dan Y yang sudah diketahui ini kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Nah, dari sini kita masukkan nilai X dan Y-nya yang sudah diketahui.
Nah, di sini kan fx sama dengan a x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 3. Masukkan nilai x-nya sama y-nya. Y-nya negatif 6, y itu sama dengan fx ya. Y ini sama dengan fx. Nah, y-nya adalah negatif 6. Kita masukkan. A-nya belum ada nilai A. Kita ganti x dengan 2. X-nya kita gantikan dengan 2, jadi 2 ditambah 1. Kemudian x dikurangi 3, jadi 2 dikurangi 1. Kita jumlahkan. Negatif 6-nya kita turunkan. Ini kita kalikan. 0A dikali 2. 2A. 2A. Kita pecah lagi deh, takutnya belum paham. Kita kalikan dulu ya. Takutnya masih ada yang belum paham. Kenapa jadi 3? Ujuk-ujuk jadi 3. Negatif 6. Nah, kita kalikan. A dikali 2, jadi 2A. Kemudian ditambah, kita kurungin dulu. A dikali 1, hasilnya adalah A. Nah, yang ini 2 dikurangi 1, hasilnya berapa? 2 dikurangi 1. 1. Positif negatif? Positif. Oke, 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 3. Negatif 1. Ya, negatif 1. 2 negatif. Nah, kita kalikan. 2A ditambah A jadi berapa? 2A ditambah A? 3A. 3A. Ya, dijumlahkan angka di depannya saja. Kalau di belakangnya ada sama A berarti A ditambah A 2A. 2A ditambah A 3A. Tinggal ditambahkan aja ini 2. Di sini itu ada angka 1 ya. Kalau di depan angka di depan koefisien tidak ada angka, berarti itu dianggap nilainya adalah 1. Jadi 2A ditambah A adalah 3A. Dikalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah negatif 3A. Nah, dari negatif 3A kita cari nilai A-nya. Nah, negatif 3A, A-nya pindah posisi. Dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif, jadi positif. Positif 2. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi positif 2. Nah, sudah didapat. A-nya adalah 2. Mana tadi? Nah, sudah didapat A-nya 2. Tinggal kita masukkan. Nah, A-nya kita masukkan ke sini. Persamaan awalnya kan yang ini. Nah, persamaan awalnya fx, a, x ditambah 1, x dikurangi 3. Nah, nilai A-nya tadi sudah didapat. Nilai A-nya adalah 2. Kita masukkan lagi ke persamaan yang ini. Nah, 2-nya kita turunkan. 2, x ditambah 1, x dikurangi 3. 2-nya dimasukkan. Nah, ini kita kalikan. Ini X, ntar biar gampang. Ditulis biar jelas. Bentar ya, Ibu pindah ke Jamboard. Biar lebih paham mana Jamboardnya. Nah, Fx sama dengan,
tadi itu adalah A X ditambah 1 X dikurangi 3. Tadi A-nya sudah didapat ya. A-nya itu sama dengan 2. Kita masukkan ke sini 2-nya, 2. Nah, kita kalikan yang ini. Yang ada di kurung sini kita kalikan. X dikali X jadi X kuadrat. X dikali negatif 3, negatif 3X. 1 dikali X ditambah X. Positif 1 dikali negatif 3 adalah negatif 3. Kita jumlahkan yang sama. Yang sama di sini adalah X. 3X ditambah X. X kuadrat sama dengan negatif 3 ditambah 1 hasilnya berapa? Negatif 3 ditambah 1, halo? Negatif 2. Iya, negatif 2. Berarti di sini dikurangi 2X. Dikurangi 3. Nah, karena ada angka di luar, angka 2 di luar, kita kalikan. 2 dikali 2X, 2 dikali X kuadrat, jadi 2X kuadrat. 2 dikali negatif 2X, berapa? 2 dikali 2? 4, Bu. Di sini ada negatif, berarti negatif 4X. 2 dikali negatif 3, kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini. 2 dikali 3? 6. Ya, sini ada negatif, berarti negatif 6. Nah, inilah fungsi kuadratnya. Jadi dari grafik yang tadi, fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Farel ngerti, Farel? Ngerti, Bu. Ngerti? Yakin? Nah, ini untuk mencari persamaan fungsi kuadrat. Jadi dari grafik yang tadi, nah grafiknya, kita balik lagi. Dari grafik yang ini, nah dari grafik di soal yang tadi, nah grafik yang ini, dari grafik ini kita bisa mencari persamaannya. Nah, dari grafik ini maka diperoleh fungsi persamaannya yang ini. Jadi fx itu persamaannya adalah 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6. Nah, ini adalah cara untuk mencari persamaan fungsi kuadrat. Nah, rumusnya yang ini. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada pada grafik. Nih, dari grafik ini kita cari X1, X2-nya, masukkan ke rumus yang ini. Nanti didapat persamaan yang ada A-nya. Nah, setelah didapat persamaan yang ini, kita cari nilai A. Cara mencari nilai A adalah kita cari titik koordinat yang ada nilai X dan ada nilai Y-nya. Jadi Y-nya bukan 0 ya, X-nya bukan 0, Y-nya bukan 0. Jadi dua-duanya ada angkanya. Nah, dari grafik ini yang melalui titik yang dilaluinya adalah 2 sama negatif 6 yang diambil ya. 2 angka yang tidak ada nolnya. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, setelah dimasukkan ke persamaan ini, nanti didapat nilai A. Dari nilai A, balik lagi ke persamaan yang atas yang ini. Nah, dari sini barulah didapat persamaannya. Persamaannya yang ini diperoleh 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6. Ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tanggung ya sedikit lagi, kita lanjut dulu ya. Materinya biar tuntas, jadi PTS itu nanti selesai sampai penerapan fungsi kuadrat. Nah, kita lanjut ke penerapan fungsi kuadrat. Nah, contohnya.
Nah, ini adalah penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita belajar teorinya, bagaimana tentang mencari sifat-sifat grafiknya, dari grafik menjadi persamaan, dari persamaan menjadi grafik. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Nah, ini aplikasinya. Contohnya di sini sebuah peluru ditembakkan ke atas, tingginya adalah H meter. Tingginya H meter. Setelah peluru bergerak selama T detik itu berarti waktunya. Setelah T detik dinyatakan dengan persamaannya HT sama dengan 30T dikurangi 5T. Nah, kalau yang di teori itu kan biasanya X. Nah, kalau sudah ke aplikasi, nilai X sama Y itu bisa, tanda X sama Y itu bisa berubah-ubah ya. Bisa jadi H, bisa jadi T, bisa jadi P, bisa jadi MN, dan apa saja ya. Tidak harus selalu FX, tidak harus selalu Y. Nah, setelah di aplikasi, nanti tanda-tanda X, Y itu bisa diganti, bisa jadi HT dan lain-lain. Nah, buatlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan model matematiknya HT 30T dikurangi 5T. Titik potong grafik sumbu T-nya, maka HT-nya itu sama dengan 0. 30T dikurangi 5T kuadrat sama dengan 0. Kita pecah. 30 itu faktornya berapa dan berapa? 30 itu bisa 5 dikali 6. Nah, 30 itu 5 dikali 6, berarti 5-nya kita keluarkan, karena di sini juga ada 5, kita keluarkan, 30 itu bisa dibagi 5, 6. Berarti 6 dikurangi T. 5T dikalikan 6 dikurangi T, berarti 5T sama dengan 0, berarti T satunya adalah 0 dibagi 5, 0 dibagi 5 hasilnya berapa? Apapun yang dibagikan atau dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Apapun ya, nilai berapapun yang dikalikan atau dibagikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Berarti T satunya adalah 0. Nah, yang keduanya, 6 dikurangi T sama dengan 0. T-nya kita pindah, 6-nya kita pindah ke sini jadi positif 6. Nah, jadi titik potongnya adalah 0,0 sama 6,0. Nih kalau yang di kemarin ini sama yang seperti yang di PR ya. Kalau yang di PR itu X1, X2. Nah, karena di sini persamaannya menggunakan T, jadi T1 sama dengan T2. Nah, ini disebut dengan pembuat nol fungsi. Jadi titik potongnya dari 0,0 sama 6,0. Nah, kemudian bersama sumbu simetrinya, langsung masukkan ke rumus. T sama dengan negatif B per 2A. T sama dengan negatif 30, 2-nya ada, 5-nya ada, 5-nya. A-nya itu berarti yang ini. Nih, A-nya itu yang ini ya, 5. 5-nya kita masukkan, B-nya 30, 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10, negatif 30 dibagi 10 adalah hasilnya 3. Nah, nilai maksimumnya tinggal kita masukkan, nilai T-nya kan sudah ada. Kita masukkan ke sini, 30T dikurangi 5T kuadrat, T-nya masukkan, 30 dikali 3, 90, 5 dikali 2 hasilnya 45, 90 dikurangi 45 adalah 45. Nah, ini grafiknya. Setelah didapat tadi nilai T-nya 0,0 sama 6,0. Nih, berarti sini 0,0 sama 6,0 di sini. Kemudian ada nilai maksimumnya 45. Nah, kita grafiknya di sini kita buat loncat 10 ya. Loncat 10. Nah, untuk membuat grafik tidak harus selalu sama ya. Misalkan di sini angkanya satuan, yang atasnya lompat 10, tidak apa-apa membuat grafik seperti ini. Nggak harus selalu di sini loncat 10, di bawah loncat 10, tidak harus sama ya. Kalau di sini angkanya loncat 1-1, yang sebelah sini sumbu Y-nya loncat 10. Nah, nilai maksimumnya adalah 45. 45 berarti di sini. Nah, tinggal dibuat grafiknya, tinggal menghubungkan 0 sampai ke puncak, sampai ke titik 0-nya lagi. Jadi seperti ini grafiknya. Jadi peluru ini mencapai ketinggian, tingginya berapa? Nah, ketinggiannya itu adalah lebih dari 25 meter di antara 1 detik sampai dengan 5 detik.
Biar lebih paham, silakan kalian nanti kerjakan latihannya yang ada di buku paket. Terus nanti ngumpulinnya kapan? Latihan 5 nanti difotokan saja kalau ini ya, karena sudah tidak ada pengumpulan buku lagi. Habis PTS ya, Bu? Ya, untuk latihan yang ini silakan difoto, nanti dikirimkan di Google Classroom. Nah, seperti ini ya. Lihat di buku paketnya halaman 103, bagian nomor 2 dan nomor 3. Oke, ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Tidak, Ibu Bu. Megia kemana, Bu? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, kita tutup pelajaran matematiknya. Oke, tidak ada yang ditanyakan untuk pelajaran matematik. Cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Minggu depan kita sudah mulai PTS. Silakan dipelajari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Bisa dicek di YouTube, ada ya. Di YouTube ada beberapa materi yang sudah Ibu rekam dan diposting di YouTube ada. Di buku paket juga ada, silakan dipelajari lagi. Kalau ada yang belum paham, silakan boleh kontak Ibu. Oke, untuk matematik kita selesai dulu sampai di sini ya. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.